Wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas poin-poin penting terkait dengan Permendagri nomor 54 tahun 2011 ya, tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamung Praja. Baik, langsung saja kita masuk ke poin-poin pentingnya saja terkait dengan Permendagri ini. Adapun ketentuan umum yang dimaksud adalah pemerintah daerah, adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Selanjutnya, Satuan Polisi Pamung Praja disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah. Polisi Pamung Praja adalah Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Standar operasional Satuan Polisi Pamung Praja selanjutnya disebut SOP. Satpol PP adalah merupakan prosedur bagi aparat Satuan Polisi Pamung Praja dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas, menegakkan peraturan daerah, meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Itu adalah ketentuan umum dari SOP ini. Terus maksud dari SOP Satpol PP adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tujuan dari SOP ini sendiri adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamung Praja. Perlu digarisbawahi, ini adalah teman-temannya perlu digarisbawahi. Tujuan dari SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamung Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, serta penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Itu ya teman-teman. Tujuan dari SOP ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas supaya kita tidak canggung dalam melaksanakan tugas di lapangan. Jadi teman-teman sekarang harus betul-betul kita pahami maksud dan tujuan yang ada di SOP ini. Terus yang berikutnya adalah SOP Satpol PP meliputi yang pertama, bagian A, meliputi penegakan peraturan daerah, meliputi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Yang keempat, pelaksanaan pengawalan pejabat dan orang-orang penting. Yang kelima, pelaksanaan tempat-tempat penting. Yang keenam, pelaksanaan operasional patroli. Itu beberapa jenis SOP yang ada di Satpol PP. Terus kita langsung saja ke lampirannya ya untuk lebih jelasnya. Nah, sini lampiran SOP yang pertama adalah penegakan peraturan daerah. Ruang lingkupnya adalah melakukan pengarahan kepada masyarakat, badan hukum yang melanggar perda. B. Melakukan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum. Yang C. Preventif non justisial, artinya kita preventif itu lebih ke pencegahan ya, pencegahan. Yang D. Penindakan justisial.
Ketentuan umum dari ruang lingkup ini adalah harus mempunyai landasan hukum, betul, tidak melanggar HAM, terus dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak manapun. Yang ketiga adalah pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah. Yang keempat, pembinaan atau sosialisasi. Ya, artinya pembinaan atau sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan Perda yang ada di daerah kabupaten, teman-teman. Seperti itu. Caranya bisa dilakukan dengan pendekatan kepada masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda. Terus yang B, pembinaan perorangan, ya, dilakukan dengan cara mendatangi masyarakat, mendatangi terus memberikan pengarahan, pembinaan tentang pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang ada di daerah tersebut. Terus bisa juga dilakukan dengan pembinaan secara berkelompok, dengan cara mengundang, mengumpulkan masyarakat badan hukum untuk diberikan pengarahan, pembinaan tentang arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah ataupun keputusan kepala daerah. Terus pendidikan preventif non justisia, ya. Penindakan terhadap pelanggar Perda terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Dan apabila tidak melaksanakan dan mengingkari syarat pernyataan, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 hari. Setelah itu tidak diindahkan, diberikan lagi teguran kedua dengan tenggat waktu 3 hari. Selanjutnya teguran ketiga dengan tenggat waktu 3 hari. Ya begitu, teman-teman, ya. Artinya kita tidak serta-merta melakukan penertiban kepada badan hukum yang melanggar Perda atau pedagang-pedagang yang melanggar. Artinya kita memberikan tindakan administrasi terlebih dahulu tentunya, ya. Kita diberikan surat pernyataan 15 hari, bila mana tidak dihiraukan, dilanjutkan dengan surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Dan apabila tidak melaksanakan atau mengingkari surat tersebut, maka selanjutnya kita laporkan ke penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Satpol PP itu sendiri. Seperti itu. Artinya tidak serta-merta ya kita melakukan penggusuran atau apa. Semua itu ada prosedurnya. Makanya saya wanti-wanti kepada rekan-rekan calon-calon Satpol PP lah, supaya betul-betul memahami poin-poin penting yang ada di SOP ini. Bukan sekedar untuk menghadapi SKB, tapi SOP ini sebenarnya sangat bermanfaat nantinya bila teman-teman sudah berada di Satpol PP dan diberi tugas ke lapangan. Harus betul-betul teman-teman kuasai. Jangan serta-merta bahwa Anda sudah di PP, Anda seenaknya saja melakukan ini itu. Tidak, teman-teman. Semua itu ada aturan mainnya. Seperti ini, ada SOP yang mengatur kita. Seperti itu, ya. Selanjutnya di sini ada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mana ruang lingkupnya ada yang pertama tata ruang, tertib jalan, angkutan sungai, jalur hijau, taman dan tempat umum, sungai, saluran,
lingkungan, tempat usaha dan usaha tertentu, bangunan, sosial, kesehatan, tempat hiburan dan keramaian, dan ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masingnya. Seperti itu kentong. Terus poin penting dalam pelaksanaan tugas juga itu harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama adalah harus ada surat tugas, itu yang terpenting. Harus ada surat perintah tugas. Teman-teman jangan coba-coba melaksanakan tugas bila mana tidak ada perintah tugas yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Catat itu ya. Terus kita ke patroli ya. Ini juga kemarin waktu saya ikut SKB, pembahasan terkait patroli ini ada beberapa poin yang masuk ya. Tunggu ya, ini patroli. Di sini ada yang dimaksud dengan patroli, maaf, di sini ada jenis-jenis patroli ya. Ada yang dimaksud dengan patroli jalan kaki, ada patroli bermotor, seperti itu. Jadi teman-teman nanti harap dibaca-baca sendiri nanti di rumah, dipahami, didalami betul ini SOP. Terus yang kemarin juga waktu saya SKB ini ada juga ini bentuk-bentuk patroli. Ada yang maksud dengan patroli pengawasan, patroli khusus, terus cara-cara patroli. Cara patroli ada 3, yaitu patroli jalan kaki, patroli sepeda motor, patroli roda 4. Nanti teman-teman sendiri baca ini ya. Sini juga ada kelengkapan patroli ini, perlu diperhatikan teman-teman. Kelengkapan patroli yang pastinya harus disertai dengan surat tugas, seperti itu ya. Ya, untuk SOP saya rasa cukup, dan teman-teman silakan buka-buka sendiri di rumah, pelajari, dan nanti pertemuan berikutnya kita bahas lagi tentang aturan-aturan yang terkait dengan Satpol PP itu sendiri. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.